Nama lengkap Republik Rakyat Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan seluas 147.570 km persegi. Wilayahnya berbatasan dengan India di barat, utara dan timur, Myanmar di tenggara, dan Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik bernama Benggala. James Hitzman dan Robert L. Warden dalam Bangladesh A Country Study mengungkap, sejumlah sejarawan percaya kalau wilayah Bangladesh saat ini dan negara bagian Bengal Barat di India dihuni sekitar 1000 tahun sebelum Masehi oleh orang-orang berbahasa Dravidia yang lalu dikenal sebagai Bang atau Bangla atau Benggala. Diketahui tanah air mereka memiliki berbagai gelar, mencerminkan nama suku sebelumnya seperti Vanga, Banga, Bangala, Bengal, dan Bengal. Kemudian sekitar 300 sebelum Masehi muncul kerajaan kuno pertama di sekitar sungai Gangga bernama Kerajaan Gangaridai. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan tersebut disatukan wilayah Bihar di bawah kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Benggala kemudian lalu menjadi bagian kekaisaran Gupta dan Harsha dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Usai kejatuhannya, Shasnaka mendirikan sebuah kerajaan yang disebut-sebut entitas politik terpisah pertama di Benggala bernama Kerajaan Gauda. Ia pun dianggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Belum ada sebelum 1971. Kalian tahu kan kalau Bangladesh ini dulunya bernama Benggala Timur dan merupakan salah satu provinsi Pakistan dari tahun 1955 hingga tahun 1971. Karena itu, Bangladesh belum ada sebelum tahun tersebut. Melansir tirto.id, di bawah Pakistan, Bangladesh dikenal sebagai Pakistan Timur. Kemerdekaannya bermula oleh diskriminasi tatkala pemilihan gubernur jenderal pertama Pakistan pada tahun 1970. Mujibur Rahman yang diusung Partai Liga Awami di Pakistan Timur berhasil mendapat 160 suara dari 300 suara parlemen. Pesaingnya Pakistan People's Party atau Triple P hanya meraih 81 suara. Semestinya Rahman menjadi pemimpin Pakistan, tetapi Triple P menolaknya. Alhasil, unjuk rasa meledak di Pakistan Timur dan gelombang unjuk rasa meminta kemerdekaannya sendiri. Puncaknya meletuslah perang yang lalu dikenal dengan Perang Kemerdekaan Pakistan pada 26 Maret hingga 16 Desember 1971. Sebelumnya diketahui dalam negara Pakistan ada dua wilayah yang sebenarnya terpisah secara geografis dan budaya. Satunya berada di ujung barat India, sementara satunya lagi di ujung timur India. Nah, wilayah barat disebut Pakistan Barat dan timur disebut Benggala Timur atau Pakistan Timur. Secara umum, Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksploitasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan. Pada 25 Maret 1971, meningkatnya ketidakpuasan politik disertai nasionalisme budaya Pakistan Timur menyebabkan dilakukannya operasi militer Pakistan Barat yang dikenal Operasi Searchlight. Namun kekerasan oleh militer Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur yang dibantu India sebagai negara Bangladesh pada 16 Desember 1971. Sistem pemerintahan. Terkait bagaimana negara ini bekerja, menurut konstitusinya, Bangladesh merupakan Republik Kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Itu berarti presiden bertindak selaku kepala negara. Ia dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dengan kekuasaan normal dan terbatas. Sementara fungsi pemerintahan diamanatkan kepada Perdana Menteri atau PM. Ia dipilih melalui pemilihan oleh presiden serta harus menjadi anggota parlemen dan mendapat suara mayoritas anggota. Diketahui kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih oleh PM dan diangkat oleh presiden. Sedangkan parlemen Bangladesh merupakan unikameral atau satu kamar bernama Jatiyo Sangsad yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk kuasa yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, di mana hakim-hakim agung diangkat oleh presiden. Saat ini, Presiden Bangladesh dijabat oleh Abdul Hamid, sedangkan Perdana Menterinya seorang perempuan, Sheikh Hasina Wajid. Bahasa dan kebudayaan. Membincang soal kebudayaan Bangladesh umumnya merupakan hasil pencampuran dan asimilasi selama berabad-abad
dipengaruhi oleh Hinduisme, Jainisme, Buddhisme, Islam, dan Kekristenan. Dengan kata lain, juga mencakup unsur kuno dan modern. Salah satunya bersumber dari teks tertulis awal dalam bahasa Bengali, Charyapada, dari abad ke-8. Secara bentuk, budaya Bangladesh terdiri atas bahasa, sastra, musik, tarian, drama, seni, cerita, filsafat, agama, tradisi, festival keagamaan, dan masakan. Terkait bahasa resminya, masih bersumber Konstitusi Bangladesh bab 1 pasal 3, bahasa resmi Bangladesh adalah bahasa Bengali atau Bangla, yang mana paling banyak dituturkan. Dijelaskan, bahasa tersebut termasuk dalam bahasa Indo-Arya, yang berasal dari bahasa Sanskerta dengan aksara tersendiri. Selain itu, ada pula bahasa Inggris yang dipakai sebagai bahasa kedua, namun oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan di pendidikan tinggi. Populasi Muslim terbesar. Kalian tahu kan kalau negara beribu kota Dhaka ini merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Yap, kalau kita cek data dari World Population Review, Bangladesh berada di posisi keempat di bawah India, Pakistan, dan Indonesia dengan persentase 90,4% atau sekitar 9,2% dari total populasi Muslim di dunia. Dengan jumlah penduduknya 164,6 juta, sebanyak 153,7 diantaranya memeluk agama Islam. Kita tahu, Islam merupakan agama mayoritas dan yang utama di Bangladesh, sekaligus menjadi agama resmi negara. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Konstitusi bab 1 pasal 2A Act 1972. Karena itu, agama selalu menjadi bagian yang kuat dari identitas. Maka wajar kalau Bangladesh, terutama kota Dhaka, disebut sebagai The City of Mosques, dikarenakan ada begitu banyak masjid indah di sana. Di antara beberapa yang paling menakjubkan adalah Masjid Nasional Baitul Muharram, Masjid Chowk, Masjid Musakan, Masjid Saat, dan Masjid Sitara. Keindahan arsitektur gabungan mereka sungguh menakjubkan. Perlahan menghilang. Tahukah kalian saat ini Bangladesh telah menjadi negara yang rentan, meski keberadaannya yang terbilang baru sebentar, ya 49 tahun. Melansir laman BBC, dilaporkan kalau Bangladesh jadi negara yang perlahan menghilang dikarenakan gelombang pasang. Karena itu disebutkan desa-desa di Bangladesh harus beradaptasi dengan naiknya permukaan laut demi bertahan hidup. Ya, seiring perubahan iklim semakin cepat, tekanan pada pedesaan Bangladesh meningkat. Bahkan diprediksi sekitar 18 juta penduduknya akan tenggelam pada tahun 2050. Hal tersebut lantaran sebagian besar wilayahnya hanya berada 12 meter di atas permukaan laut. Dan dipercaya 50% tanahnya akan tenggelam jika permukaan naik hingga 1 meter. Selain itu, penyebab lain tidak lain lelehan es gunung Himalaya yang membuat perubahan ekstrem pada arus sungai dan erosi sungai. Alhasil, banjir begitu mudahnya terjadi. Dan tentu saja berdampak serius terhadap ekonomi Bangladesh yang kita tahu mayoritas penduduknya adalah petani. Negara para freelancer. Inilah satu yang menarik dari Bangladesh. Soalnya nih, tidak banyak yang tahu kalau negara ini begitu terkenal akan pekerja lepas aka freelancer, yang memiliki keahlian tinggi terkhusus di bidang IT. Bukan kaleng-kaleng, melansir laman VOA News dalam artikelnya IT Freelancing Grows in Bangladesh menyebut freelancer IT yang terampil dapat menghasilkan $9 Amerika Serikat per jam untuk pemrograman web hingga $40 Amerika Serikat per jam untuk pekerjaan yang lebih rumit. Sebagai perbandingan, pekerjaan di call center IT di perusahaan telepon seluler Bangladesh paling besar hanya mendapatkan bayaran sekitar $2 Amerika Serikat per jam. Disebutkan pekerjaan freelancer IT di Bangladesh mencakup entry data, desain web dan perangkat lunak, pengembangan aplikasi seluler, desain grafis, optimalisasi mesin pencari, pemasaran media sosial, dan lainnya. Tertarik menyewa jasanya? Itulah sederet fakta terkait Bangladesh, sebuah negara menarik di Asia Selatan yang tentu saja tidak salah untuk diketahui. Bagaimana nih menurutmu?